Oke, boleh masuk lagi ke nomor selanjutnya. Dibilang di sini ada sebuah partikel bergerak osilasi dengan amplitude 5 cm. Dan ketika partikel berada posisi 4 cm, berarti kita tahu satu informasi yaitu simpangannya dari posisi timbang, maka besar kecepatan dan percepatannya sama. Oke, berarti A sama dengan V. Maka yang ditanya adalah periode osilasi tersebut adalah Di sini ada sebuah partikel dan dalam bergerak osilasi. Di soal sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik partikel ini adalah apa. Bisa jadi dapat berupa pegas yang berosilasi, bisa juga berupa bandul yang saling berosilasi, dan bisa juga hal-hal lain. Misalkan seperti yang di soal sebelumnya, yang ada balok kayu yang berosilasi naik turun. Dan di sini di soal ini tidak disebutkan secara spesifik partikel tersebut apa. Tapi dalam hal ini karena disebutkan partikel, yang terlintas di benak saya adalah misalkan sebuah gas yang dia bergerak bolak-balik, dia bergerak bolak-balik ke sini dan memiliki simpangan tertentu dan juga simpangan tertentu yang maksimum. Jadi ini adalah titik seimbangnya, ini adalah amplitudenya. Mengenai gerak osilasi sendiri tidak banyak persamaan yang ada yang diajarkan di SMA. Yang pertama adalah persamaan simpangan yang semua sudah sangat familiar, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Dan jika kita turunkan terhadap waktu, kita punya persamaan yang lain, yaitu V sama dengan omega A cos omega T. Dan kalau kita turunkan sekali lagi terhadap waktu, kita dapat persamaan yang ketiga, yaitu percepatan sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T. Dalam kata lain, A sama dengan minus omega kuadrat Y. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghubungkan kecepatan dan percepatan? Dan kalau kita lihat di sini di ketiga persamaan ini terdapat fungsi trigonometri. Oleh karena itu kita harus berusaha menghilangkan fungsi trigonometri tersebut. Dengan cara gimana? Ada suatu identitas trigonometri yang sangat terkenal, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Semua orang tahu ini. Maka dari ketiga persamaan ini kita coba isolasi yang mengandung sin kuadrat dan cos kuadrat. Kita manipulasi sedemikian rupa sehingga muncul bentuk sin kuadrat dan cos kuadrat, dan nanti bisa kita jumlahkan. Dari yang mana? Kalau kita lihat di sini, kita bisa pakai dua persamaan ini. Dimana kalau dari persamaan pertama, kedua ruas kita bagi dengan A, kita dapatkan Y per A sama dengan sin omega T. Dan kalau kita kuadratkan kedua ruas, berarti sin kuadrat omega T sama dengan Y kuadrat per A kuadrat. Sedangkan untuk persamaan kedua, kalau kita kedua ruas kita bagi dengan V per omega A, berarti kita dapatkan V per omega A sama dengan cos omega T. Sama, kita kuadratkan lagi kedua ruas, berarti cos kuadrat omega T sama dengan V kuadrat per omega kuadrat A kuadrat. Lalu selanjutnya kita jumlahkan. Jadi Y kuadrat tambah V kuadrat per omega kuadrat A kuadrat, ini per A kuadrat, sama dengan sin kuadrat plus cos kuadrat 1. Ini coba kedua ruas kita isolasikan, kita samakan penyebut, jadinya Y kuadrat omega kuadrat, lalu kita pindah ruaskan omega kuadrat A kuadratnya, berarti Y kuadrat omega kuadrat dikurang V kuadrat sama dengan omega kuadrat A kuadrat. Lalu kita bisa lakukan ini, bisa kita isolasi V kuadratnya, berarti V kuadrat sama dengan omega kuadrat. Maaf, ini bukan minus tapi masih plus. Berarti omega kuadrat A kuadrat dikurang Y kuadrat. Setuju? Berarti V sama dengan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Baik, ini bisa kita bersihkan sedikit yang ini. Kita dapat satu persamaan, kita simpan dulu. Kita dapat V sama dengan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Lalu selanjutnya kita pakai hubungan yang ini. V sama dengan A
Oke, dari sini. Maka kita tahu V-nya dari yang ini, omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan A dari yang ini. Minus omega kuadrat Y. Nah, ini bisa kita coret, satu omeganya. Dan kedua harus kita kuadratkan, berarti kita dapatkan A kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan omega kuadrat Y kuadrat. Oke. Oke, ini tinggal kita masukkan saja angkanya. Dibilang amplitude 5 cm, berarti A kuadratnya 25, dikurang Y kuadratnya 16, sama dengan omega kuadrat, dikali Y-nya tadi 16, berarti omega kuadratnya sama dengan 9/16, berarti omeganya sama dengan 3/4. Oke. Di sini, omega itu kan kita tahu adalah 2pi. Ini omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Nah, sama saja 2pi per periode. Berarti dalam hal ini 3/4 atau omeganya sama dengan 2pi per periode. Berarti kita isolasikan T-nya karena yang ditanyakan adalah periode di soal. Berarti periode sama dengan 8pi per 3. Oke, di jawaban sudah ada yang D. Oke, jadi sekian video pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.